Di saat seperti itu, datang seorang perempuan yang menggendong anak. Dan dia datang meminta, bukan membeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pade. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang pernah dialami salah satu pedagang angkringan. Pedagang angkringan ini punya satu kisah, sebut saja namanya Mas Rizal. Dia menceritakan kalau usaha yang dia tekuni selama beberapa bulan terakhir semenjak sering terjadi hujan, usaha angkringannya karena memang hanya bisa dilakukan di tengah malam dari mulai habis maghrib sampai dini hari. Ini karena keadaan hujan itu memang pendapatannya sangat menurun. Dan di sini yang akan saya ceritakan hikmah di balik apa yang dia dapatkan selama wayah atau waktu hujan sering turun, sangat drastis pendapatannya. Nah, bagaimana misteri di dalam angkringan yang sepi ini? Adakah kejadian-kejadian horor atau misterinya? Dari Rizal akan saya coba ceritakan apa yang pernah dialami. Langsung saja kita masuk ke cerita hikmah misteri. Kejadian ini belum lama, sekitar 2 tahun yang lalu, di tahun 2020. Salah satu pelaku usaha, sebut saja namanya tadi Mas Rizal, angkringan, satu tempat atau usaha yang mungkin saat ini sudah sangat tenar. Tapi ketika masa hujan atau rendeng kalau orang Jawa bilang, pasti di malam hari sering yang namanya hujan itu turun dan tentu saja itu akan menyebabkan pendapatan pasti berkurang. Dan ini pun dialami oleh Mas Rizal dan bersama temannya selama kurang lebih 2 bulan. Setiap malam hanya beberapa hari dia bisa berdagang, sementara hari lainnya hanya menunggu dan menunggu sembari hujan itu berharap bisa reda. Tapi yang namanya rezeki, Mas Rizal dan temannya hanya bisa berharap, kalau memang ini rezekiku, toh ini tidak akan berkurang untuk aku. Yang penting aku bersyukur. Dan ada satu kejadian, saat dari sore hari, mulai dia bawa usahanya jam 5 sore, sampai maghrib dia sempatkan istirahat dan sholat maghrib. Dari maghrib sampai jam sekitar setengah 1 malam, belum ada satu pelanggan pun yang datang. Sementara dagangan yang dia bawa dengan penuh berharap usahanya atau dagangannya ini laku. Ketika waktu itu, sekitar jam 1 dini hari, bersama temannya sampai ngobrol, sebut saja namanya Subhan. Subhan ini ngomong sama yang punya yaitu Rizal. Rizal, usaha nih sampean kok kayak gini ya, sepi banget. Ya gimana lagi Subhan, memang kayak gini. Padahal ini cuacanya cerah. Kalau kemarin hujan-hujan, gerimis masih ada yang datang. Ini cuaca cerah kok malah kayak gini, sepi sekali. Ini kenapa ya? Ya ini mungkin satu cobaan untuk saya, satu nikmat untuk saya. Mungkin beberapa hari kemarin, walaupun hujan itu datang, gerimis itu datang, tapi kita masih ada pendapatan. Tapi di saat cerah ini, kamu mengatakan, kok sepi? Syukuri aja. Yang penting toh kita masih sehat, masih bisa menikmati malam ini dengan keadaannya seperti inilah. Nggak usahlah kita berharap lebih. Kalau memang nanti sampai sekitar jam 3, memang tidak ada yang datang, kita tutup saja. Nah ini makanannya gimana? Kata Subhan. Ya nanti kalau sekitar jam 3, kalau memang kita sudah tutup, coba kamu bungkus semuanya. Nah terus kita nanti akan bagikan sepanjang jalan kita arah pulang. Apa maksud kamu Zal? Bagi? Iya bagi saja. Nggak usahlah kita berharap apa-apa. Toh daripada mubadir, kita sampai rumah, ya kalau kamu mau bawa saja. Tapi nanti kalau sudah jam 3, kalau sekarang ya kita masih berdoa, berharap semoga ya dagangan kita ada yang laku lah setidaknya untuk ya sedikit, walaupun tidak balik modal tidak apa-apa. Itu ucap Rizal ke Subhan. Dan dalam hati Subhan yang dia sebagai karyawannya, dia merasa tidak enak. Dan itu disampaikan ke Rizal. Kamu kenapa Subhan? Kok kayaknya kok agak lesu atau gimana? Ya saya tidak enak aja Rizal. Kayak gini keadaannya sepi sekali. Saya merasa tidak enak karena apa mungkin karena saya atau gimana. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri Subhan. Ini sudah rezeki. Rezekimu, rezekiku sudah segini. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Di saat seperti itu, datang seorang perempuan
yang menggendong anak. Dan dia datang meminta, bukan membeli. Dari kejauhan itu sudah terlihat seorang ibu-ibu tua dengan anak yang digendong. Sekitar jam 1:30 dini hari. Dia datang. Yang waktu itu subhan, ada perlu apa bu? Mau beli apa bu? Dijawab sama ibu-ibu itu, mas boleh ndak mas saya minta nasinya mas sebungkus buat anak saya. Subhan sempat nengok sama Rizal. Ada apa Subhan? Mas Rizal, ini ibu-ibu minta itu nasi, udah bungkusin aja, kata Rizal. Kita belum dapat penglaris mas. Apa sampai ndak merasa ini gimana? Itu mitos Subhan, ndak usah dipercaya. Kalau memang penglaris saya ada yang datang dan meminta, ya sudahlah, cepat-cepat bungkus aja, ndak usah berdebat, ibunya udah nunggu. Tapi sebelum Subhan membungkus makanan untuk ibu-ibu itu, Rizal meminta Subhan sini sebentar. Ada apa mas? Sini, kamu bungkusin nasi, tapi yang lainnya kamu ada anaknya, lihat kan? Iya mas, kenapa? Bungkus juga buat anaknya, sekalian lauk-lauk yang lain dan juga jajan yang lain, kasih dalam kantong. Mas, ini dagangan kita. Iya saya tahu. Sudah Subhan, kasih aja seperlunya. Mungkin gak habis hari ini, ya paling bisa buat nanti siang, insya Allah gak bakal basi makanan kita. Subhan pun berangkat. Dia membungkus makanan sesuai pesanan dari Rizal. Ibu itu yang masih menunggu, dia yang berharap dapatkan nasi dari Subhan. Nasi itu diterima oleh ibu, tapi ketika jumlah yang sangat banyak, ibu itu sangat gembira. Mas, ini banyak sekali mas. Makasih mas. Sembari nangis ibu itu. Ibu kenapa nangis? Tanya Subhan. Mas, saya makasih. Saya sudah hampir sehari dari pagi sampai dini hari ini belum makan mas anak-anak. Sampai dia ini dalam keadaan pingsan mas. Saya makasih. Subhan yang lupa dengan air minum. Dia langsung sibuk membungkus air minum sementara Rizal melihat bagaimana ibu itu menangis. Dengan kebahagiaan ketika ibu itu menerima apa yang dikasihkan Subhan, si Rizal bangun dan berdiri. Bu, keadaan adik kenapa? Dia tidak sadar diri mas. Bu, silahkan duduk. Ibu makan saja dulu. Dan ibu itu pun nurut sama Rizal. Dia duduk di angkringannya sembari memakan dan membangunkan anaknya yang mungkin sudah sangat lelah karena seharian tidak kena asupan makan apapun. Saat anaknya sudah bangun, dia sadar, dia makan dengan lahapnya. Saat itu Rizal hanya bisa mengelus dada, hanya bisa menahan ludah karena ya Allah, ternyata di balik susahnya saya masih ada yang lebih susah dari saya. Itu cerminan dari Rizal. Dan saat itu Rizal berusaha untuk ibu itu tetap menikmati makanan. Walaupun Subhan masih saja ngeyel. Mas, apa ndak rugi mas? Sudah Subhan, sudah jangan ngomong. Diam aja. Kamu tunggu barangkali ada pelanggan yang lain. Sementara Subhan duduk nunggu dan sementara Rizal menemani ibu itu sembari makan. Ibu itu memandangi Rizal. Mas makasih ya, udah bu makan aja. Ngomongnya nanti kalau sudah selesai. Rizal yang tidak mau mengganggu ibu itu dan anaknya makan. Rizal duduk bersama Subhan. Dan hampir sekitar 15 menitan ibu-ibu itu duduk dan makan bersama anaknya. Ibu itu pamitan. Dan tak disangka makanan yang disajikan oleh Rizal semuanya sudah hampir habis dan hanya tinggal beberapa bungkus. Dan di situ Rizal membungkuskan lagi makanan yang diberikan ke ibu dan anak tersebut untuk pagi ataupun siang hari. Bu, ini dari saya, terima bu. Mas, saya sudah terima banyak sekali mas. Sudah bu, terima saja. Dan ibu itu pun pamitan sembari tersenyum. Makasih banyak mas ya, saya doakan semoga rezekinya berlimpah. Saat itu Rizal berucap sama Subhan. Subhan dengar kan? Dia aja berharap semoga kita diberikan rezeki yang lebih. Kamu harusnya bersyukur. Walaupun saya hari ini dari maghrib sampai sekarang jam 2 dini hari, kita belum dapatkan sepeser pun. Tapi kamu harus bersyukur. Kamu masih diberikan sehat, kamu masih bisa melayani orang. Dia yang barusan datang. Bukan saya mau berpikir buruk tentang dia, tapi setidaknya cerminan kita untuk dia. Kita lebih baik dari ibu itu. Iya Zal, saya tahu, makasih. Dan hari itu sampai jam sekitar 2:30, Rizal yang belum ada satupun yang datang kecuali ibu-ibu dan anak itu. Yang hendak membungkus semuanya. Karena jam 3 ini harus pulang. Karena berharap sudah tidak ada lagi yang datang.
Dan saat Rizal bersama Suphan sedang merapikan, datang satu pengendara motor. Dan di situ dia nanya sama Rizal, "Mas, udah mau tutup? Boleh nggak saya ganggu pesan Mas?" "Oh iya Mas, boleh." Rizal dan Suphan pun yang tadinya mengemasi jajan semuanya, dia bangun berdiri sembari mengemasi yang lainnya. Tapi saat itu ditunda karena ada pengendara yang sempat nanya sama Rizal sama Suphan. Dan Suphan pun nanya sama pengendara tersebut, "Mau pesan apa Mas?" "Mas, kayaknya jajanannya masih banyak Mas." "Iya, itu mau dibawa kemana?" "Mau pulang Mas saya." "Mas maaf saya mengganggu, itu jajanannya berapaan?" Nanya. Dijelaskan satu persatu harganya. Dan tanpa diduga oleh Rizal, pengendara motor itu hampir 70%-nya dibeli oleh pengendara tersebut. Dan saat dibeli ini dia sedang menghubungi, entah siapa yang dihubungi, datang beberapa pengendara yang lain. Dan ternyata rombongan yang datang ini sudah menunggu pengendara itu memesan makanan dan meminta untuk dibuka kembali angkringannya Rizal. Yang satu sudah hampir dikemasi, sudah siap pulang. Dan betapa kagetnya Rizal ketika banyaknya rombongan yang datang terus menerus sampai habis dagangan Rizal dalam waktu hampir 1 jam. Habis dagangan itu. Rizal yang merasa sangat-sangat aneh. Bagaimana mungkin ketika rezeki yang diharapkan tidak datang, justru malah menghampirinya. Satu kejadian yang tidak dikira-kira oleh Suphan dan juga Rizal. Satu pengalaman yang berarti bagi Rizal. Ketika dia menikmati hidup, menikmati rasa syukur dengan nikmat yang sudah diberikan. Disitulah titik balik sebuah kehidupan. Sebuah nikmat dari yang pencipta. Dari sang pencipta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bersyukur dengan nikmatnya, maka akan dilebihkan nikmat-nikmat yang lain. Di balik kesusahan pasti ada kemuliaan. Dan itulah yang diceritakan oleh Rizal. Di balik dia dari sore sampai hampir tutup, belum ada satu pelanggan yang datang. Ketika yang datang adalah seorang ibu-ibu yang datang meminta dengan keikhlasan dan keridhaan dan berharap semoga menjadi keberkahan dan kebaikan untuk ibu itu. Dan ibu itu mendoakan untuk Rizal dan juga Suphan. Dan itu berbalik menjadi satu kenyataan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah dari mana pengendara yang tidak dikenal, yang tidak pernah mampir di angkringannya Rizal. Tidak ada satupun orang itu yang dikenal. Entah itu rombongan dari mana. Bahkan sampai sebulan berikutnya dari kejadian tersebut, rombongan itu tidak pernah ada dan tidak pernah nampak. Entah itu lewat di depan angkringannya, entah itu di kampung yang lain atau dari kabupaten yang lain, tidak pernah dilihat oleh Rizal. Itu dalam sebulan Rizal mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pengendara motor itu. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan siapa dibalik orang-orang yang sembari mampir di angkringannya Rizal sampai semuanya itu habis. Siapa sebenarnya mereka? Tapi Rizal yang dalam sebulan mencoba mencari tahu, tidak ada jawaban tersebut. Rizal hanya bisa berharap, "Ya Allah, terima kasih akan segala nikmat-Mu." Dan Suphan pun masih bertanya-tanya dengan Rizal, sebenarnya siapa rombongan itu Zal? Siapa ibu-ibu itu Zal? Dan saat Rizal mencoba mencari tahu di mana ibu yang menggendong anak yang dalam keadaan tidak sadar waktu itu, dicari pun tidak ketemu. Entah itu di kolong jembatan atau di depan toko. Selama hampir 1 bulan persis itu tidak ditemukan juga keduanya. Dari pengendara ataupun dari ibu-ibu yang mampir dan meminta sama Rizal dan juga Suphan. Satu kejadian yang sangat tidak masuk akal, tapi itu dialami oleh Rizal bersama temannya Suphan saat angkringannya itu sangat-sangat sepi. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dari kejadian yang dialami Rizal. Saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.